Kali ini ada beberapa pertanyaan yang saya mau jawab ya. Saksiin terus ya. Selamat pagi teman-teman. Nggak enak ya? Nah, ini lebih enak. Selamat pagi teman-teman Agent dimanapun Anda berada. Senang sekali akhirnya kita bisa ketemu lagi setelah mungkin absen udah agak cukup lama ya. Karena kesibukan saya di zaman COVID ini harus menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan nasabah dan seterusnya. Sehingga nggak ada waktu untuk rekaman. Nah, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh beberapa pemirsa Tanya Eka. Kayaknya mata gue nggak kelihatan nih ya. Gimana caranya biar kelihatan ya? Nah, ini kan lebih enak. Tetap aja juga kurang kelihatan ya, rasanya repot juga. Ini baru jelas ya. Oke, ada beberapa pertanyaan dari Mas Ferditan atau Ko Ferditan. Kalau ini dalam rangka waktu itu saya videonya bagaimana meminta referensi ya. Buat teman-teman yang mau tahu nih nanti cek ya di atas nih bagaimana minta referensi. Nah, beliau tanya ya kalau nasabahnya ngomong, wah teman saya yang saya mau referensi udah punya asuransi. Lo gimana jawabnya? Gini, Bro Ferdi ya. Dari praktek saya sehari-hari ternyata banyak sekali orang yang sudah punya asuransi justru nambah asuransi lagi ya. Jadi justru saya mencari orang-orang yang sudah punya asuransi. Kenapa demikian? Karena mereka sudah menyadari pentingnya asuransi, sudah memahami manfaat dari asuransi. Justru orang-orang seperti itulah yang kita sasar sebenarnya dibandingkan orang-orang yang belum punya asuransi sama sekali. Betul, orang awam kebanyakan berasumsi bahwa kalau dia sudah punya asuransi ya sudah cukup, ngapain nambah-nambah lagi, which is belum tentu. Jadi kalau saya menjawab nasabah saya, misalnya saya minta ke nasabah saya untuk minta referensi dan beliau katakan, wah teman-teman saya rata-rata udah punya asuransi, saya akan menjawab, wah itu yang bagus ya. Kebanyakan semua nasabah-nasabah saya waktu closing asuransi dengan saya adalah polis ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Mengapa demikian Pak? Karena ternyata asuransi itu tidak bisa hanya beli sekali ya. Seiring waktu terjadi perubahan gaya hidup, terjadi perubahan harga-harga, terjadi banyak perubahan yang menyebabkan asuransi yang dulu sepertinya cukup, sekarang ini sudah tidak cukup. Ya, contoh perubahan gaya hidup dia yang dulunya mungkin seorang karyawan biasa, sekarang ini udah jadi direktur, tentunya asuransi proteksi 1 miliar mungkin sudah tidak cukup lagi. Begitu juga yang dulu mereka adalah seorang bujangan, ya hari ini sudah berkeluarga bahkan sudah punya anak 2, pasti berbeda kebutuhannya. Ya, begitu juga yang mungkin dulu seorang pekerja di suatu perusahaan dan sekarang harus berwirausaha sehingga tidak ada lagi manfaat rawat inap yang diberikan selain dia harus memberikan atau memprovide sendiri rawat inapnya. Nah, mereka memerlukan asuransi tambahan rawat inap. Jadi banyak sekali kenapa orang di pertengahan jalan ya tidak cukup hanya memiliki satu asuransi saja. Dia perlu beberapa asuransi ataupun dia perlu mereview proteksi-proteksi yang sudah ada. Ya, semoga ini bisa menjawab Bro Ferditan, ya. Nah, oke. Ini hampir sama dengan Pak Michael ya, Michael Lewis yang menanyakan, Pak bahas dong bagaimana menghadapi prospek yang sudah mempunyai asuransi. Sama ya. Jadi bahwa kita tidak perlu langsung mundur begitu, tapi satu, harus kasih profisiat pada mereka, harus kasih selamat. Selamat Pak, Bapak termasuk orang yang paham asuransi dan termasuk yang peduli dengan kesejahteraan keluarga, sehingga jika terjadi sesuatu, keluarga tetap bisa hidup sejahtera. Ya, Pak, boleh saya sampaikan Pak bahwa asuransi dari waktu ke waktu harus ditinjau ulang.
Ya, mengapa demikian? Karena gaya hidup kita bisa saja berubah. Yang dulunya mungkin dengan uang pertanggungan 1 miliar cukup, sekarang gaya hidupnya sudah berubah. Karena ada tambahan anggota keluarga baru, anak yang baru lahir, atau gaya hidup yang baru, atau cita-cita juga yang baru. Atau juga adanya kebutuhan-kebutuhan yang baru yang dulu seperti saya bilang tadi, rawat inap ditanggung, sekarang nggak ditanggung. Jadi itu teman-teman ya, Bro Ferdi dan Pak Michael ya, bagaimana kita menjawab orang-orang yang sudah punya asuransi. Jawabannya adalah, yuk kita review dulu. Karena bisa jadi yang dulu cukup, hari ini tidak cukup. Bro sis, teman-teman agent, saya ingin tahu bagaimana jawaban Anda jika prospek Anda mengatakan, saya udah punya asuransi. Ya, bagaimana strategi Anda untuk mengatasi hal itu? Tulis di bagian komentar ya. Nanti ada 3 strategi terbaik, saya akan berikan hadiah. Tentunya buku Agent 360. Selamat terus berkarya ya, berlatih terus, tetap semangat, tetap jaga kesehatan supaya Anda tetap sehat, tetap produktif, dan saya yakin Anda pasti akan jadi juara.